Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Kediri yang saya banggakan, hari ini saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah Kepala OJK Kediri. Begini Pak Bambang, karena banyak sekali pertanyaan dari seluruh masyarakat yang bertanya kepada saya, Pak, bener nggak sih Pak Presiden itu kan mengatakan ada kelonggaran membayar hutang atau relaksasi terkait masalah hutang. Saya bilang benar, tapi memang harus diatur dulu oleh perbankan dan OJK. Maka dari itu saya mohon Pak Bambang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat kita terkait dengan kelonggaran membayar hutang atau relaksasi hutang. Silakan Pak Bambang. Terima kasih atas pertanyaan Pak Wali Kota. Yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa relaksasi bukan berarti pembebasan hutang, tapi maksudnya adalah restrukturisasi atau diatur kembali pembayarannya. Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank, lembaga pembiayaan, dan leasing atau finance, namun tidak termasuk koperasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana disebutkan tadi antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan atau pengurangan tunggakan bunga. Pemilihan skema restrukturisasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing bank atau leasing dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atau leasing atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Yang perlu dipahami bahwa bank atau lembaga pembiayaan hanya sebagai lembaga intermediari atau perantara dari pemilik dana, si penabung atau deposan untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan demikian, angsuran kredit nasabah nantinya akan menjadi sumber untuk pengembalian dana penabung atau deposan. Oleh karena itu, pemberian keringanan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing bank atau lembaga pembiayaan. Prioritas diberikan pada UMKM, pekerja harian, ojek online, dan usaha kecil lainnya yang sejak terkena dampak COVID-19. Jadi berarti bukan, yang harus digarisbawahi adalah bukan pembebasan hutang ya Pak ya, melainkan restrukturisasi. Tadi Pak Bambang juga sudah menjelaskan, berarti ada orang yang masuk ke dalam kategori yang mendapatkan restrukturisasi. Nah itu bagaimana Pak Bambang? Apakah para nasabah atau kebetulan masyarakat yang di Kediri ini banyak yang leasing gitu ya, atau yang hutang ke bank, apakah mesti datang atau nggak perlu datang ke perbankan? Bahwa menjelaskan bahwa karena ekonomi wabah COVID-19 ini, apakah bank bisa memberikan restrukturisasi yang seperti apa gitu, begitu Pak? Jadi mesti datang atau dibiarkan saja gitu Pak? Kan banyak yang nanya, Pak gimana nih, nanyanya malah ke saya Pak Bambang. Nah jadi kan menurut saya kan mestinya yang hutang tuh datang ke perbankan lalu bertanya bahwa dia kreditnya macet ya, kira-kira seperti itu. Yang perlu dipahami bahwa bank atau lembaga pembiayaan hanya sebagai perantara dari pemilik dana atau deposan untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Namun demikian, angsuran kredit nasabah nantinya akan menjadi sumber untuk pengembalian dana penabung atau deposan. Mengacu pada ketentuan restrukturisasi, maka peminjam hendaknya untuk datang kepada bank atau lembaga pembiayaan untuk mengajukan
restrukturisasi karena kondisi usahanya termasuk kena dampak dari COVID. Demikian Pak Wali. Berarti ada yang contohnya seperti ini. Harusnya membayar sekarang membayarnya mulainya 3 bulan lagi, seperti itu Pak ya, atau mungkin diolor gitu Pak ya. Yang pernah saya dengar itu seperti itu. Apakah betul seperti itu Pak? Skema-skemanya? Betul Pak Wali. Jadi sebetulnya relaksasi ini lebih kepada untuk bagaimana mengakomodasi kemampuan dari debitur untuk tetap bisa melakukan pembayarannya. Jadi tentunya ini akan disesuaikan dengan kemampuan debitur. Intinya adalah karena sekarang debitur itu adalah kurang kemampuan untuk melakukan angsuran yang sudah semula, maka angsurannya akan diperpanjang sesuai dengan kemampuan debitur. Nah, untuk itu perlu koordinasi antara debitur dengan bank atau lembaga pembiayaan, mampunya seberapa nanti disesuaikan dengan skema-skemanya yang ada di bank atau lembaga pembiayaan. Demikian Pak. Berarti kuncinya tetap harus datang ke bank untuk berkomunikasi dengan pihak perbankan, kira-kira seperti itu. Betul Pak Wali. Jadi agar mempermudah dalam melakukan penyelesaian kewajiban, hendaknya debitur datang ke bank, nanti bank akan dengan senang hati untuk berdiskusi dan mencari solusi bagaimana penyelesaian meskipun diolor, diperpanjang angsurannya, tapi tetap itu masih di bawah kendali kemampuan debitur. Kira-kira itu Pak Ali. Terima kasih. Pak Bambang, kalau boleh tahu relaksasi hutang ini berlakunya sampai kapan Pak Bambang? Relaksasi hutang ini? Relaksasi pinjaman ini sesuai ketentuan POJK nomor 11 bahwa itu sampai dengan 31 Maret 2021 atau sampai tahun 2021 ya Pak? Betul, jadi 1 tahun sejak dikeluarkan ketentuan ini Pak. Baik. Itu, namun itu adalah opsi terlama Bapak. Jadi terjeleknya sampai 21. Ya. Berikutnya Pak, itu tadi yang masuk ke dalam kategori. Lalu bagaimana jika ada masyarakat yang tidak masuk di dalam kategori tersebut tapi mereka terdampak? Itu apakah tidak ada kelonggaran? Terima kasih Pak Ali. Dalam kondisi seperti ini hampir semua sektor usaha terdampak, sehingga apapun permasalahan yang dihadapi nasabah, dihimbau sebaiknya nasabah tetap berkomunikasi dengan bank atau lembaga pembiayaan pemberi pinjaman untuk membicarakan langkah penyelesaian kreditnya atau pinjamannya. Beberapa contoh penerapan restrukturisasi yang telah dilakukan oleh perbankan di Kediri antara lain ada dari Bank Panin, dari BRI dan Bank Mandiri, yaitu dengan memperluas kategori debitur yang memenuhi kriteria restrukturisasi. Misalnya untuk usaha yang rugi, tidak beroperasi lagi, tidak berpenghasilan, dan pegawai yang di PHK. Demikian Pak Ali. Ya, terima kasih. Artinya saya kalau melihat dari pembicaraan kita sekarang ini Pak Bambang, perbankan juga OJK telah memberikan solusi supaya di satu sisi saat ini ekonomi tidak bertumbuh dengan baik, tapi tetap memberikan solusi supaya ke depan nanti yang setelah COVID ini tidak merebak lagi dan sudah menurun, ini nanti perekonomian bisa diputar kembali. Saya berharap mudah-mudahan perekonomian segera bertumbuh setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Amin. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Bambang atas kehadirannya dan pencerahannya untuk seluruh masyarakat Kota Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.